saya dari Kediri, usahanya saya produksi bandeng presto Pak Haji. Apa? Bandeng presto. Bandeng? Presto. Oh iya. Bandeng kita masak terus. Dari beli mentah? Dari mentah. Mentah? Iya. Mentahnya beli di pedagang atau di petani atau di pengrajin? Masih itu peternak. Di pasar Pak Haji, pasar ikan. Oh beli pasar ikan, ya, mentahnya. Mentahnya. Ya, oh iya. Kedepannya ada sih rencana Pak Haji untuk apa? Kedepannya ada rencana sih untuk bisa budidaya sendiri. Budidaya bandeng sendiri. Iya. Jadi itu budidaya apa ya? Aqua farming dari pertanian kita ke peternakan dulu, setelah itu ke perikanan. Jadi berputar gitu Pak. Jadi dari perikanan juga bisa untuk pertanian gitu. Aqua farming lah namanya gitu Pak Haji. Itu kalau ternak sendiri kolam apa pakai akuarium atau pakai tanah? Kolam tanah apa kolam semen? Tanah bisa, kolam semen bisa Pak Haji. Ikan bandeng itu kan aslinya awalnya kan ikan asli air laut Pak Haji, ikan asin. Ya karena banyaknya permintaan di pasar, terutama di pasar tradisional di Pak Haji. Jadi oleh ilmuwan itu atau ahli perikanan itu dimutasikan menjadi air payo awalnya Pak Haji. Di air payo kan khusus di pesisir itu Pak Haji. Nah ini karena tetap kurang permintaan di pasar itu tinggi. Iya, supply sama demandnya sama permintaan itu sangat timpang, terjauh-jauh lebih banyak permintaan, akhirnya dibudidaya dimutasikan lagi, bisa lebih ke air tawar juga bisa Pak Haji. Itu. Nah, terus terang kita ke arah sana secara garis besar, secara umumnya kita keilmuan ada, cuma terus terang masih butuh nanti istilahnya partner atau investor. Janganlah, jangan partner, jangan investor. Gitu, kita sendiri. Ya, sendiri amin, bos. Saya nggak setuju bos. Iya. Orang partner nanti kita dicaplok bos sama partner. Betul Pak. Kalau investor nanti karena kita ngelola duitnya dia, nanti kita dicaplok juga. Gak bisa usahanya diwarisin ke istri sama ke anak, gak bisa. Udah pasti dicaplok deh. Namanya investor. Kan dia punya duit, gak punya ilmunya. Betul. Setelah dia tahu ilmunya, kamu ditendang. Betul. Jangan. Memang salah satu doktrin dari orang tua, kebetulan usaha perikanan ini sebenarnya turun-temurun Pak, dari kakek, orang tua, Pak Ade, Pak Ali, saya, saudara, kebetulan 6 laki-laki semua, usahanya di bidang perikanan semua gitu Pak. Nah itu orang tua saya juga nyampaikan, ilmu larang regane nih. Ya. Ilmu larang legane, iya mahal harganya ilmu. Daripada modal lebih baik ilmunya kan gitu. Punya modal nggak tahu ilmunya belum tentu bisa berkembang. Tapi iya. Kalau sudah tahu ilmunya, tendang. Nah, itu nanti ya mudah-mudahan lah satu barokah saya silaturahim dengan istri ke Pak Haji ini ada barokahnya. Nanti kita diberi kemudahan bisa dapat modal sendiri Pak Haji. Itu bisa punya modal sendiri, bisa kita jalankan sendiri Pak Haji. Terus cuma ini mungkin yang ini Pak Haji. Deketin. Kendala kita tuh usaha ini terus terang sudah bisa dibilang tahunan atau bahkan puluhan tahun, siklusnya tuh naik turun, bangkit lagi, berkembang lagi, turun lagi. Iya gitu Pak Haji. Makanya bos, gue potong ya. Pembicaraannya saya potong ya. Kalau lo naik terus, lo nggak bakal datang ke RDAY. Emang gue doain biar lo jatuh lagi. Biar lo ke RDAY, ntar naik lagi, turun lagi. Emang doa gue tiap malam. Ya ini alhamdulillah Pak Haji, walaupun saya baru pertama kali ini sowan Pak Haji ke sini, alhamdulillah saya kenal ilmu RDAY kurang lebih saya tepatnya waktunya nggak ingat Pak Haji, tapi kalau insya Allah 1 tahunan ada Pak Haji. Oh iya. Nah, alhamdulillah tipis-tipis atau sedikit-sedikit kita ngamalkan lah, praktekkan ilmu dari RDAY, dari sosmednya Pak Haji, kontennya Pak Haji itu saya pernah
mempraktekkan Pak Haji dari hal yang kecil-kecil apapun pernah saya Udah sama pernah belum praktekin ilmu irdai yang kecil-kecil? Ada yang terkabul yang kecil-kecil? Udah praktekin belum? banyak Pak Haji. Contohnya. Contoh misalnya colek-colek walaupun mohon maaf pernah kita suatu ketika kebingungan modal sama istri saya untuk nambah belanja bandeng lagi Pak Haji. Baru pertama kali ketemu atau 2 kali lah sama seorang Chinese Pak Haji. Itu saya sama istri sana. Ya, mohon maaf Pak Haji, kita colek-colek. Siang datang malam langsung ditransfer Pak Haji. Wow. Ajarin dong gimana caranya ngomong. Pak Enggak, Haji. ngomongnya gimana? Pagi suhunya. Nyoleknya gimana? Terus coleknya kemana? Terus ngomong gimana? Terus terkabulnya gimana? Nggak apa-apa. Colek-coleknya ya alat kelamin saya. Ya, colek alat kelamin masnya. Ya, 9 kali. 9 kali. Di- Ucapin ke mulut. Ya, ke Sambil mulut. ngomongnya gimana? Nurut, manut, katut gitu. Oh, Terus habis gitu awalnya sama Chinese-nya itu, wes kamu free tak kasih wes 1 juta katanya. Waduh nggak cukup Cik, kalau 1 juta gitu sama istri. Lah butuhmu berapa? Ya paling tidaklah 10 Cik gitu. Waktu awalnya Awal produksi Presto itu. ya mulai merintisnya itu Pak Haji. Merintis. Nah, terus ya wes nek sakmono wis gak apa-apa engko tak transfer aja engko kamu pulang nyampe rumah sudah masuk kan katanya gitu Pak Haji. Ya alhamdulillah Pak Haji, enggak secara angka logika Di jalan udah masuk. ketemu baru 2 kali kita ke seorang Chinese. Biasanya kan orang Chinese kan sulit. ya, agak gampang lah. Kepercayaannya Betul, dia. betul Pak Haji. Terus banyak lagi lah misalnya ada apa teman lagi itu kita kayak gitu. Terus bahkan istri saya teringat ini Pak Haji kan kita punya apa senang pelihara kucing di rumah. Kucing, ya, Ya. sedekah kucing. Bukan Ya, sakit Pak Haji. Oh, sakit. Wah terus ini istri saya tak kasih tahu prakteknya ilmunya Pak Haji itu tuh pakai celana dalam tuh celana dalamnya itu yang Nah habis dalamnya itu- diusap-usap sambil ngomong waras-waras sembuh-sembuh gitu. Ah, alhamdulillah tanpa berobat tanpa diperiksakan ke Sembuh. dokter sembuh Pak Haji. Tuh. padahal kalau ke dokter hewan rumah sakit kucing, klinik kucing mahal, Iya, nggak bisa murah. puluhan sampai ratusan, Minimal Mbak. minimal di atas 100. Iya, Iya. bisa Gak ada yang sering- murah. betul, yang sering di atas 200, yang terakhir bahkan ada 2 kucing itu sempat pernah sampai 700, 500 gitu Pak Haji. Iya. Lah, Ada alhamdulillah. tamu saya ya, dia nggak pernah miara kucing. Iya. Nah supirnya lihat ada kucing baru beranak ditinggal induknya. Anaknya ditawa pulang, dikasih ke putrinya itu. Dirawat sama putrinya. Nah mamahnya nggak tahu kalau si anaknya itu miara kucing, putrinya nggak tahu. Nah kapan waktu supirnya pergi. Nah si anaknya nangis-nangis, kucingnya sakit. Bawalah ke klinik hewan 24 jam karena tuh kejadiannya malam. UGD ada di Yasmin Bogor. Dibawa. Dia kaget. Bayarnya berapa? 700.000. Aduh. Saya bilang, "Mbak, itu emang kucing segitu." Lah itu Pak Haji kucingnya banyak, berapa tuh biayanya? Ya mahal Mbak. Kuda lebih mahal lagi, dokter hewan kuda. Kuda kita nih kalau pas lagi itu kembung manggil dokter aja minimal bisa 3 juta. 4 juta minimal, itu kuda. Tapi kan kita ada ilmu pamungkasnya kan. Sana dalamnya yang rawat kuda saya kalungin di lehernya kuda. Terus anak kudanya sana dalamnya kan jadi kan kerobek tuh. Karena kan leher kuda sama alat kelaminnya Iya. yang rawat kuda kan Sama gedean kuda, leher iya, kuda. iya. Jadi saya tanya berapa cara dalamnya kuda? 25.000 Pak, ya udah saya kasih 50. Alhamdulillah sehat. Daripada manggil dokter 3 juta dokter. Terus Oh itu mbaknya usap-usap. Iya, usap-usap. Pakai cara dalam mbaknya. Iya. Wow. Bos, gue pesan 10 bisa gak cara dalamnya bos? Nanti kalau udah pulang, nanti paketin ke sini 10 mbak ya. Ntar itu apa promosiin. Buat bapak dan ibu yang miara kucing, jangan bawa ke klinik. Ini ada pengobatan gratis. gratis. Alternatif. Dan lagi ini Pak Haji setelah tahu dari kontennya Pak Haji kan saya sering juga lihat yang
apa namanya, baik video panjangnya, baik yang shortsnya itu sering awalnya memang nggak sengaja dulu, mulai kurang lebih 1 tahun itu kok muncul apa ini? Ya mohon maaf Pak Haji, awalnya penilaian saya ini, wah kok kok kayaknya ya mohon maaf kok menyimpang dengan ajaran Islam, kan nggak ada tuh Pak Haji, ya mohon maaf ya. Tapi kok masuk akal juga ya, karena ya Pak Haji kan yang disampaikan Allah sesuai prasangka kita kan nggak secara nggak langsung kan sudah berprasangka baik ke Allah. Iya. Kita pakai celana dalam terbalik, Dibalik, kaos kutang dibalik, iya, yang perempuan BH dibalik. Iya. Terus semenjak itu saya celana dalam saya juga saya balik. Iya dong, Iya. buat talak bala. Iya. Terus wah, banyak lah sebenarnya Pak Haji, cuma Kok tadinya waktu ngelihat YouTube saya, ini kok ajarannya kok nyeleneh. aneh kan gitu, Aneh tapi saya gitu. ikuti. Apa? Kok aneh Aneh. gitu Oh, nyeleneh loh, aneh. Pak Haji. Iya. Kok sesuai, ya mohon maaf kalau secara syariat Islam kan Katanya nggak orang ada Jawa kan itu kayak gitu Pak Haji. apa ya, rusuh gitu kan. Rusuh, Jorok gitu. jorok. Jorok. Nah, tapi kok dipraktekkan loh, kok ternyata ya manjur ya kan gitu. Logika saya tadi itu Pak Haji. Seorang Chinese ketemu baru 2 kali Pak. Kita pertama itu Chinese itu memang ada riwayatnya, itu mantan bosnya mertua saya atau bapaknya istri saya. Tapi nggak pernah kenal dengan saya, nggak pernah ketemu gitu Pak Haji. Nah saya sama istri awalnya main ke silaturahim lah, bapaknya masih kerja di sana. Tapi nggak membahas apa-apa yang pertama kali. Tapi yang kedua sempat WA, Ci mau main ke sana Ci. Terus ketemu di rumahnya atau di tempatnya tinggal itu, tapi di tokonya Pak Haji. Dia punya usaha pabrik plastik sama di Sidoarjo itu, sama jajanan kue-kue pasar itu, tapi banyak Pak Haji, omsetnya bisa katanya 1 bulan bisa sampai miliaran juga walaupun jajan kue-kue itu. Jajan kue-kue. Iya. Terus akhirnya wis ke sini aja, Yen, ke aku di sini, bukan di rumahnya, ke sana. Disampaikan, ya wis kamu tak kasih free 1 juta gitu. Waduh. Cik, kalau cuma 1 juta kurang Cik, ini Buat modalnya. modal awal kurang. Itu. Kota Pak, Kediri kota. Kok bisa bahasa Jawa Pak? Niki, wali kota Kediri. Masya Allah. Pak. Aduh, ini warga ini gak tahu. Bapak siapa Pak? Iya. Enggak dekat Gudang Garam. Bandar Kidul Gang Kidul. 8. Loh, wali kota sekarang kan Vinanda tuh Pak. Bapak berarti sebelumnya Vinanda. Wah. Pak Abu ya Pak berarti. Pak Abu udah kebakar, jadi abu. Ini Pak Abu. Sudah lama. Jadi tinggalnya di desa apa Masnya? Bandar Kidul Gang 8. Bandar Kidul Gang 8. Gang 8, Kecamatan Mojoroto sana Pak. Mojoroto. Mojoroto, Iya. Kabupaten Kediri. Masih jauh Pak. Gak arah lah kalau terus bisa. Masnya SD-nya di mana? Saya aslinya Madiun Pak, Cicaruban. Oh, Madiun. Cicaruban, SMP SMA, terus dulu sempat mengenyam bangku kuliah di Perikanan di Brawijaya Malang, terus sekarang tinggalnya di Kediri. Bisa tinggal di Kediri gimana ceritanya? Awalnya usaha di Ngawi karena persaingan bisnis dengan saudara sendiri Pak Haji, lebih apa ya? Kok bisa ketemu lokasinya di Kediri? Tinggalnya? Anak saya awalnya yang ini mondok di Kediri daripada. Kedirinya di mana? Sekolah di mana? Bukan Kedunglo Pak, Kedunglo. Ya di situ. Nah, terus kita berkunjung itu ternyata Kediri lebih ramai dari Madiun, dari Nawas. Berarti pangsa pasarnya, daya beli masyarakatnya lebih tinggi kan gitu Pak. Sebenarnya ya apa namanya, memang terbukti karena yang merintis Bandung Presto pertama kali termasuk saya dengan istri. Saya survei dulu ke pasar-pasar, saya lihat tiap malam 1 sampai subuh, enggak ada Bandung Presto, belum ada kecil. Ya ada tapi skalanya produsen kecil Pak, apa namanya, alat
resto yang kecil-kecil itu Rumahan. rumahan. Alhamdulillah sekarang saya ada yang sekali masak itu bisa masuk kurang lebih 1 kintal itu ada Pak Haji. Awalnya ya pertama kali ya 1 kilo, 2 kilo, 5 kilo lah paling banyak. Nggih, masaknya dengan panci presto kecil nih gue sekali produksi ternyata kok jalan. Wah, yes, Ya itu pertama maksudnya ya dari taji itu. Iya. Pertama kita beli Tapi alat yang kecil. karena manjurnya doanya Pak Haji saya jadi datang ke sini. Bisa beli yang besar, tapi kok sekarang Nggih. Karyawan sempat sampai 7 sampai 9 gitu Pak Haji. Yes, ikut senang lah anak-anak, tapi kok sekarang masih libur. Nah ini doanya Pak Haji ini ampuh sehingga saya harus ke sini. Iya, saya kalau nggak tak doain nggak bakal datang, Bos. Betul Pak Haji. Itu tamu-tamu RDI yang pada datang tuh rata-rata saya doain, Bos. Tapi kan nggak bakal saya doain sampai nyungsep. Betul. Oh ya tadi. Iya. Cair 700 juta. Iya. Cair 1 miliar. Nggak punya kontrakan. Sekarang kontrakannya 27 pintu. Iya, iya. Satu pintunya 800.000. Mau tahu prakteknya? Mau Pak Haji. Setiap hari suaminya alat kelaminnya diemot sama istrinya. Nih tiap hari diemot sama istrinya. Kadang ini risih. Ya. Mengganggu saja. Emot Mbak, emot Mas, tiap hari. Pokoknya harus diemot, Papa harus diemot. Ini ilmunya. Makanya saya tanya, Mbak, kok bisa cair 700 juta per hari, 1 miliar. Sekarang mau naik per hari cairnya 2 miliar. Ya 2 miliar ya? 2 miliar. Ilmu apa yang dipraktekin? Ilmunya RDI apa tuh? Ngemot ini. Tiap hari saya ngemot ini. Suaminya. Kalau saya kalau sampai nominal miliaran belum Pak Haji. Tapi kalau 100, 200 lah sudah pernah. Saya sampai hari ini datang ke sini sudah betul-betul kondisi, mohon maaf ini. Betul-betul kondisi enggak ada. Ini juga saya praktekkan juga ilmunya Pak Haji yang nyolek-nyolek itu tadi. Ada yang ngasih modal saya atau saya bisa sanggup ke sini, bisa ikut privat itu anak Lirboyo Pak. Itu awalnya bakul langganan saya saat kasih presto, masih muda Pak Haji, masih umur 23-an lah. Itu suruh ngelola pasar di sayur di pasar Campurjo itu Pak. Masih muda santri Pondok Lirboyo Pak Haji. Saya datangi ya awalnya ya ngasih modal saya bukan sekali 2 kali, berkali-kali. Tapi anehnya nggak pernah marah, nggak pernah nagih, nggak pernah apa ya karena manjurnya doa dari ilmunya dari Pak Haji. Saya berangkat ke sini minta tambahan uang lagi ya dikasih, ditransfer gitu, nggak ada pertanyaan aneh-aneh lah anaknya marah atau nagih gitu nggak ada Pak Haji. Juga ilmunya colek-colek itu. Yang tadi bapaknya meraktekin ilmu apa sih? Terkabul bapaknya nyolek apa ibunya yang meraktekin sih? Yang nyolek? Saya yang nyolek Pak Haji. Bapaknya? Iya. Bapaknya? Kalau saya yang celana dalamnya itu yang ini itu kucing. Kucing. Tadi yang tadi pasien yang tadi yang privat bayar sedekah 10 juta tadi. Iya. Tuh yang punya kontrakan tadi 27 pintu. Suaminya meraktekinnya apa sih tadi? Istrinya dielapin kontrakannya penuh semua 27 diemot di tembok-temboknya itu iya di kontrakannya buat ngepel sama dalam istrinya. Nah kalau dia kepepet itu langsung disebutin nggak pernah gagal 700 juta 1 miliar 2 miliar jemot tiap hari istrinya. Mohon maaf Pak. Itu tanpa sepengetahuan suaminya, jadi suaminya lagi tidur. Langsung dibuka aja resletingnya, dipelorotin. Mot. Suaminya tidur aja. Mohon maaf Pak Haji, saya pernah lihat kontennya Pak Haji, syaratnya jangan, bahasanya apa, jangan ngaceng itu Pak Haji. Iya. Nah itu saya termasuk tegangan tinggi Pak Haji. Nggak apa-apa. Kalau itu kan masih berdiri kan gitu, akhirnya kebablas Pak Haji. Nggak apa-apa, sampai ML juga bagus kok, nggak apa-apa. Nggak apa-apa di mod Bos. Di mod. Tiap hari lah terus tiap hari Pak Haji itunya. Nggak apa-apa.
kalau tiap hari ini yang nggak mau Pak Haji, waduh malu anak sudah besar katanya. Ya, sampai modalnya ngumpul dong. Itu cara manggil pelanggannya tuh Mbak, yang paling atas. Ngucapnya paling atas tuh. Oh, ini 18 Kasih Pak. masnya yang paling Yang di manggil pelanggan, kasih yang paling atas. Coba baca paling atas tuh nanti. Botol jual memek, Ya, beli memek, jual ya. botol beli. Ya. Manjur Mas. Lama-lama saya nggak setuju Masnya harus ada yang ngasih modal. Saya nggak mau. Saya maunya punya modal sendiri. Harus punya pabrik sendiri, harus punya workshop sendiri, harus punya dapur sendiri gitu. Ya. Jangan kalah sama tamu RDI yang orang Palembang. Dia punya dapur MBG 1, sekarang dapur MBG-nya 10. Diemot aja. orang Palembang yang tadi kesini juga. Bukan. Oh, bukan. 3 minggu yang lalu ya. 3 minggu yang lalu, 25 hari yang lalu dah. Kalau yang tadi kan orang Bandung tadi. Iya, iya. Kalau yang Palembang yang pertama tadi itu karyawan saya, staf saya anak IPB. Oh, Ya dulu iya. dia 10 tahun di sini apa? iya di sini 10 tahun. Itu dia suaminya tadinya nganggur. Nah dipraktekin lah ilmu RDI. Alhamdulillah sekarang punya rumah 1000 meter. Ini sekarang ucap syukur. Dia kerja cuman absen 2 kali. Absennya setahun 2 kali. Tapi gajinya full. Dia langsung dari Jepang. Setahun cuma absen 2 kali Pak? Iya di Luar sini nih biasa. di IPB. IPB 2 kali datang setahun 2 kali. Besok dia datang. Besok lagi ntar mau itu. Tapi langsung gajiannya dari Jepang. Konsultan, dia konsultan IPB ilmu pertanian. Iya. Peternakan. IPB Institut Pertanian Bogor tapi yang di peternakan. Itu istrinya. Saya bilang namanya Yayan. Yan, gue mau lo di rumah tapi gajian tiap bulan. Emang ada? Ya harus ada lah. Jadi dia di rumah tapi gajian tiap bulan dari Jepang. Absennya setahun 2 kali. Sekalian absen, tiket pesawat semua biaya dibiayain sama IPB. Sama Institut Pertanian Bogor. Nah saya mau begitu. Ngapain kita kerja sampai banting tulang? Ya parah. Kayak kerja rodi aja janganlah. Duduk manis aja ngomong anak. Tapi gajian tiap bulan. Gitu loh. Saya bilang sama Yayan. Yan saya nggak setuju ya. Kamu kerja pinter-pinter jadi staf ahli. Gue nggak mau. Kalau bisa kamu jadi pemiliknya. Itu orang goblok pinter-pinter jadi staf ahli. Bukan jadi pemimpin. Harus jadi pemimpin lah. Harus jadi pemilik. Harus jadi decision maker. Masa sekolah pinter-pinter S3. Duduk di meja jadi Karyawan. peneliti. Wong gemblung. Ya betul. Betul Pak. Ngapain? Jadi saya nggak di rumah. Ngomong anak kamu 2. Ngomong. Kamu dapat penghasilan tiap bulan. Biar kamu nggak dikecilin sama orang. Jadi suami kamu kerja di tambang. Nah nanti kamu punya tambang. Nah makanya tadi suaminya nanya, Pak Haji kok baru umur 24 tahun Pak Haji udah jadi direktur di bank. Oh dulu ibu saya ditinggal meninggal suaminya, ibu saya jadi sekretaris direktur. Jadi minumannya direktur kalau nggak habis dibawa pulang sama ibu saya pakai plastik. Nanti ditaruh di gelas, saya suruh minum sama kakak saya. Kakak saya nggak percaya. Ih jorok. Ah saya minum. Umur 24 tahun saya udah jadi direktur di bank. Di Lipo. Di umur 24 tahun saya udah jadi bank. Gajinya 40 juta. Tahun 94. Luar biasa Pak Haji. Kalau sekarang kira-kira sekitar 400 juta lah ya. 500 juta ya. Dulu kan 94 ya. Iya. Gajinya 40 juta tuh. Maka tadi saya ajarin. Kamu mau gak jadi direktur? Jadi pemilik? Mau Pak Haji. Kamu jangan pulang buru-buru. Jadi kamu nungguin sampai direkturnya pulang. Baru kamu minum tuh bekas air minumnya. Nanti kamu jadi pemilik perusahaan. Benar Pak Haji? Benar. Kan saya contohnya. Iya. Dulu bos saya mobilnya Cherokee. Di zaman tahun 94 mobilnya Cherokee. Itu sudah paling bagus itu Pak Haji. Betul, Cherokee 94.
tahun 94. Sekarang mobil saya Hummer, di atasnya Cherokee. Sekarang mobil saya Rubicon. Pasti saya gitu. Jadi kalau di kantor ibu saya pulang bawa tuh selalu, nggak bawa oleh-oleh, bawanya air minumnya. Bosnya, direkturnya dibawa pulang, minum. Kamu pasti jadi direktur zaman saya kecil. Kakak saya nggak mau, nggak, jorok, bekas bosnya nggak mau. Ya udah tak minum semua, yang teh tak minum, yang air putihnya tak minum, abisin. Tapi kan kakak saya belum pernah jadi direktur. Staf di jam sostek. Staf, paling jadi kepala divisi, paling jadi kepala kantor cabang, paling jadi kakanwil. Tapi nggak bakal jadi direktur. Kalau saya minum. Yeah. Nah bos coba begitu. Jadi kalau main lihat bos pengen punya apa tuh. Oh gue pengen punya pabrik itu. Mainlah. Kerjasama sama office boy yang bikin air minum. Bos, kalau bosnya nggak habis minumnya ke saya. Buat apa? Mau nyari barokah. Gitu, mau nyari berkahnya. Ya betul ya? Ngambil barokahnya. Ya. Minum. Kedua, dulu saya punya supir. Namanya Arif. Pasti dia juga nonton. Itu kalau saya makan nggak habis, pasti dia ngabisin. Sama Pak Arif itu. Iya, Arif. Makan apa aja? Nasi padang nih nggak habis. Nggak dibuang sama dia, harusnya kan dibuang. Iya. Orang saya makan ikan aja sama dia dimot-motin durinya. Saya bilang ngapain Arif? Ngambil berkahnya Pak Haji. Sekarang dia udah punya perusahaan, dia udah punya bengkel. Iya. Saya punya bengkel di bawah, dia juga punya bengkel. Motornya besar. Padahal supir saya, ikut saya. Tuh, minum saya ini nggak habis nih. Kan saya di mobil suka minum nih. Nggak habis nih, masih segini akuanya. Ntar sama dia diganti yang baru. Yang nggak habis, dihabisin sama dia. Aduh, bilangin. Ini biar apa, Rip? Saya dikasih tahu Eyang tuh ibu saya. Rip, kamu mau gak kerja sama Pak Haji sukses kaya raya? Mau Yang? Makanannya Pak Haji yang nggak habis kamu habisin. Minumnya Pak Haji yang nggak habis kamu habisin. Kalau Pak Hajinya kaya, kamu pasti kaya. Kalau Pak Hajinya punya bengkel, kamu pasti punya bengkel. Kalau Pak Haji punya mobil, kamu pasti punya mobil. Kalau Pak Haji punya motor besar, kamu pasti motor. Ya Yang. Makanya kalau saya makan, kamu makan Rip. Enggak Pak, kenyang udah tadi. Padahal dia nunggu kalau saya nggak habis, ntar dia ngabisin. Iya, iya. Nah, coba Mas begitu. Siap, siap. Jalanin. Nanti kalau Masnya jadi direktur, minumannya kasih ke anaknya. Jadi nanti dia tidak proses susah kayak Masnya waktu muda ini. Dia langsung loncat jadi direktur. Dia loncat langsung jadi pemilik. Kok gitu Pak Haji? Kan anak saya 3. Langsung loncat. Tanpa susah dia. Direktur bukan. Pemilik. Kan punya klinik saya. Anak saya punya klinik sendiri. Anak saya kan 3. Dokter. Punya klinik sendiri. Punya apotek sendiri. K24, K24, K24. Oh, ini ilmu kearifan lokal. Apa aja. Saya makan martabak kadang saya putes ya. Kurang enak. Udah Pak, kita cari yang enak lagi. Yang ini udah tinggal, saya ngabisin aja. Gitu katanya si Arif. Menang banyak. Sekarang dia punya bengkel, punya usaha. Nah kalau saya dulu ada mobil Amerika namanya Cherokee. Nah kita suka datang ngobrol sama orang asing. Sengaja saya enggak pulang. Orang asingnya kan, Ji balik dulu ya. Ya bos, enggak pulang, ntar. Ngobrol-ngobrol, saya bilang. Pasti saya punya mobil. Kalau dia punya pabrik, minimal gue punya mobil dulu. Karena kan zaman itu mobilnya mahal bos. Di zamannya itu Cherokee kan masih 224 juta zamannya dulu. Betul. 94, 300 juta zaman dulu. Kalau sekarang kan harganya udah sekitar 2 miliar kan. Hummer sekarang udah 5 miliar. Mobil Hummer. Nah coba masih begitu. Jadi nanti minum Masnya, minumin. Dek minum dek. Udah doain. Tidak seperti saya dulu susah. Harus ngarepin DP. Nah, janganlah. Ini ilmu kearifan lokal bos. Makanya orang zaman dulu
kalau yang bapak-bapaknya orang kaya, bupati, gubernur, wali kota, lurah, itu kopinya biasanya diminumin ke anaknya. Alasannya biar anaknya nggak step. Iya betul? Iya. Hah? Iya. Iya biar nggak step. Ayo minum biar nggak step. Padahal bohong itu. Bapaknya wong soge, bohong anaknya nggak jadi anak soge. Iya. Tapi kan dia nggak mau cerita. Ayo minum kopinya. Biar nanti nggak step-step atau gitu. Ah, bohong aja sebenarnya itu mah. Biar bapaknya soge, anaknya soge. Nurunin. Ada lagi? Gini Pak Haji, ada lagi. Saya di Kediri pernah kenal dan berteman dengan, mungkin Pak Abu juga pernah tahu, seorang konten kreator Pak Haji. Laki perempuan? Laki. Beliau ini walaupun masih muda, usianya di bawah saya, tapi saldonya sampai di BCA itu sampai di atas 100 M. Itu karena ya, satu dari konten kreator, yang dua juga dia bisnis apa namanya, skincare dan parfum. Terus saya berteman, suatu ketika itu satu malam itu saya sampai diajak ngopi sampai pindah ke 3 kafe Pak Haji. Dari Kediri. Terus saya dikasih tahu ilmunya gini. Sampai pelajari algoritmanya konten Mas. Sampai bisa. Ya mohon maaf ini omongannya sana Pak, bukan dari saya. Sampai tak lihat bisa punya keilmuan, sampai punya skill gitu. Sampai pelajari, nanti sampai buat sendiri. Terus ini saya gabungkan juga, saya ilmunya juga dengan dari pernah saya belajar bisnis walaupun punya mentor walaupun online Pak Haji, itu saya dikasih tahu kalau berbisnis atau berdagang atau jualan itu jangan jualan produknya, kan nggak masuk akal kayaknya Pak Haji. Terus apa yang dijual? Value-nya, nilai lebih sampean punya apa kan gitu. Terus akhirnya saya pelajari algoritmanya itu. Terus selama ini istilahnya saya ambil kesimpulan, oh algoritma YouTube seperti ini. Harus untuk monetis kan harus ada 4.000 subscriber, 4.000 jam tayang, 1.000 subscriber, atau itu kan baru bisa dapat penghasilan dari YouTube Pak Haji. Nah itu sebenarnya mudah dan cepat. Cuma rata-rata konten kreator itu kan sifatnya pasif kan Pak Haji. Subscriber atau yang melihat konten kita itu hanya diuntungkan ilmu atau hiburan gitu kan Pak Haji. Nah, saya gabungkan dengan dari mentor bisnis saya itu harus punya value, artinya saya maunya itu pengen bikin konten, rencana juga dengan mungkin bisa dengan Pak Haji juga, syukur-syukur itu kita kasih value ke subscriber kita itu banyak value-nya Pak Haji. Salah satunya mungkin nanti bisa ikut privat ke Pak Haji, ini kita bisa dibilang gratis Pak Haji, tapi ada yang membiayai nanti. Saya sampai buat seperti itu. Terus ada giveaway gratis, ada konsultasi gratis, ada bahkan umroh gratis. Itu bukan dari subscribernya tapi dari kita itu. Ya mungkin bisa mohon petunjuk dari Pak Haji nanti gimana. Sebenarnya sampai sempat gini aja bos, bos bikin grup aja, bikin grup bos ngajarin. Saya banyak loh bos yang re-upload. Jadi YouTube saya di-re-upload sama tamu-tamunya RDAY. Di-re-upload, dibikin lagi sama dia, nanti dia bikin namanya kawan RDAY, lover RDAY, teman RDAY. Apalah tapi mesti ada hashtagnya RDAY. Kan nanti ada yang nonton tuh. Nanti kan di subscriber. Nah orang-orang itu kamu bikin grup. Nanti kamu ajarin ilmunya RDAY. Ilmu colek, ilmu suwuk, ilmu dicamahin, ilmu disawanin, ilmu digembokin, air asinan, bla bla bla. Nah nanti kamu bilang, kalau bapak nanti terkabul, kan bos kan nanti dapat dari itunya tuh penghasilan dari YouTube-nya kan. Nanti bapak, kan saya kenal Pak Haji, nanti bapak saya daftarin untuk privat kayak begini. Bayar gak? Enggak, dari saya. Nah, satu grup bapak bisa berapa? Kayak saya ini megang grup semuanya hampir 130 grup.
Salah satunya grup Linglung. Itu anggotanya 1000 berapa ya? Hah? 1024. Anggotanya. Ya anggotanya 1024. Saya maintain tuh 1024. Ada lagi sedekah subuh. Anggotanya 982. Itu saya maintenance. Ada lagi grup RDAY kantor pusat. Ya. Berapaan tuh kira-kira? 800 sekian tuh grupnya tuh. Itu di luar subscriber kita. Kalau subscriber kita hampir 500.000. Tuh maintain saya ajarin. Ada yang jadi Presiden Republik Indonesia. Ada yang jadi menteri. Ada yang jadi gubernur. Ada yang jadi bupati. Ada yang jadi pangdam. Ada yang jadi kapolda. Ada yang jadi wali kota. Minimal jadi lurah di Lampung. Dia jadi lurah tanpa saingan. Ya betul? Ya, bos tidur. Lurah, jadi lurah di Lampung. Tanpa saingan. Purwodadi. Oh bukan di Lampung. Oh di Purwodadi. Tanpa saingan. Kota kosong berarti. Kosong. Anaknya. Oh, Pak. Karena nggak ada lawannya jadi anaknya yang maju. Itu pasien kita. Jadi dari presiden sampai lurah. Dari presiden sampai lurah. Nah kita maintain tuh bos. Kita maintain. Nanti yang privat kita biayain. Contoh nih bos, kita ada tamu nih. Dari situ Bondo ya. Disantet udah 11 tahun. Kita obatin alhamdulillah. Nginep di sini ya 9 hari. Kan penginapan mesti bayar di sini dong. 9 hari. Saya gratisin. Pengobatannya gratis, air asinannya gratis. Air rebusan kelapa hijaunya gratis. Memang bisa Pak, misalkan Riyato atau apa, tirakat di sini. Iya kita lihat dulu potensinya. Kalau potensinya bagus kita gratisin. Kalau potensinya nggak bagus ngapain digratisin bos? Nyusahin aja bos. Usir aja suruh pulang bos. Ribeh. Ini Gak ada nilai jual. mohon maaf Pak Haji, apa namanya, sempat ya saya buat reng-rengan secara tertulis lah proposal mungkin Pak Haji bisa ngasih saran dan masukan. Tadi yang saya saran tadi. Ya maksudnya ini mohon maaf, saya tujukan untuk Pak Haji sebenarnya, tapi nanti mohon inilah. Mana? Kayak tadi malam tuh ada tamu kita dari mana tuh? Ternate. Tamu kita dari Ternate. Proposal kerjasama. Kepada Bapak Haji Dwi Susanto. Kesuwen bos. Iya. Ada pendahuluan. Kalau saya mah nggak pakai bos. Salaman deal dapat 100 miliar. Salaman deal dapat 10 miliar. Ini kesuwen. Moconnya uak-uak. Nggak usah pakai ini Pak gini kan bos. Gurunya ini kan saya masih belajar muridnya. Iya. Jadi value-nya seperti itu Pak Haji. Banyak nanti subscriber itu istilahnya bahasanya dimanjakan Pak Haji. Ya di re-upload aja YouTube saya di re-upload. Kan saya kan ada di YouTube tuh. Tahu gak re-upload? Artinya apa sih re-upload? Di posting ulang lah. Hah? Posting ulang. Nanti bos bikin di TikTok. Ada tuh banyak bener kok. Kita ada berapa sih bos? Yang re-upload RDA itu? 50-an. Rata-rata mobilnya Pajero. Paling jelek. Paling jelek apa ya? Toyota apa tuh? Yang kayak Lala tuh. Lala. Mobilnya apa tuh Lala tuh? Ras. Toyota Ras. Paling jelek. Paling jelek kayak Ica. Apa Ica mobilnya? Di atasnya, di bawahnya Pajero. Di bawahnya Pajero. Apa tuh di bawah Pajero? Expander. Paling jelek. Tuh kita punya. Kebanyakan rata-rata Pak Fortuner sama Pajero rata-rata. Re-upload aja. Dan penghasilannya mas rata-rata di atas 500 juta. Rata-rata penghasilannya di atas 100 juta. Bukan penghasilannya 5 juta, 10 juta. Enggak main kita. 100 juta. Coba lo kerjain. Nanti yang nonton ribuan bos.
Kan kita followernya ada hampir berapa sih? 500-an hampir ya? Hah? Maunya kalau 479.000 followernya. maunya kalau sudah mempraktekkan ilmunya Pak Haji nanti yang nonton bisa jutaan Pak Haji. Bisa, tapi kan lo belum mulai. Lo mulai dulu dong. Betul. Mulai dulu bos. Langsung aja kerja bos, gak usah pakai gini-gini. Kelamaan bos. Gak usah, jadi lo tinggal kerjain aja. Tarik YouTube RDAY yang dulu-dulu. Potong-potongin. Jadi nih hari ini kan gue live nih. Bikin jadi 10 minimal. Atau bikin jadi 20. Angle-anglenya yang bagus. Judulnya yang bagus. Utang lunas tanpa bayar. Bohong orang gak nonton, ya betul? Lu jangan judulnya yang jelek-jelek, judulnya yang orang penasaran. Disantet, hilang dengan datang ke RDAY. Disantet gitu aja. Kemarin apa ya? Yang orang dari mana tuh disantet kemarin? Tadi malam. Tadi malam bukan kemarin. Tadi malam. Dari mana? Tanah Abang. Tuh disantet bos. Selesai. Tenang aja. Di sini ilmu, ini kelebihan kita nih ilmu RDAY. Dari utang, santet, tagihan macet, karir, jabatan. Mau jadi presiden, mau jadi menteri. Mau nyari jodoh. Jadi tersangka sama KPK. Jadi tersangka sama itu kejaksaan. Bisa bebas. Gak punya anak, bisa bunting, udah 19 tahun tadi malam ya. Segala masalah lah Pak Haji. Iya, jadi kalau gue punya iklan ini bos. Apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Lo makan bakso, minumnya teh botol sosro. Nasi goreng, teh botol sosro. Anu, Pak. Sate, teh botol sosro. Kalau gue Menyelesaikan masalah tanpa masalah gitu ya. itu mah penggadean. Itu penggadean. Itu pasien gue penggadean. Ya bukan gue. Apapun masalah kamu, RDAY jalan keluarnya. RDAY solusinya. Jadi lo masalahnya apa? Kayak tadi nih, kontrakannya bisa penuh gak pernah sepi. Dia meraktekin tuh 27 pintu. Dia meraktekin ilmu RDAY bisa cair tuh. Minimal 500 juta. Minimal 700 juta, minimal 1 miliar. Sekarang dia udah meningkat per hari kalau bisa 2 miliar. 2 miliar ya? 2 miliar. Per harinya. Per hari. Tanpa kerja. Ada ilmunya? Ada. Tapi nggak bisa privat yang 2 juta, mesti 10 juta. Karena kan bisa berjam-jam. Terus kita ada ilmu pamungkas. Kalau 2 juta ilmunya belum pamungkas. Masih ilmu pembantu. Bukan peran utama, masih peran figuran, masih figuran. Nanti masuk. Kenapa? Karena kalau yang privat 10 juta nggak bisa di live-in karena ada kuncinya. Kunci master key-nya ada master key-nya. Master key-nya ada. Ya. Password-nya ada. Nanti saya kasih kamu. Kayak contoh, Pak Haji alat kelamin saya ada tai lalatnya. Katanya Pak Haji kalau ada tai lalatnya utang nggak lunas-lunas. Emang nggak bisa lunas sampai kapanpun. Tapi ada solusinya ada. Tapi ya nggak bisa dibahas di sini. Soalnya nanti takutnya rame viral jadi nggak enak. Soalnya ada jorok-joroknya, saya bilang gitu. Kalau yang privat 10 juta kan kita nggak live. Jadi kita ngomongnya terselubung, kita aja yang tahu. Aku praktekin. Pak Haji, kalau kita belum punya anak, emang nggak bisa jadi wali nikah? Nggak bisa. Kalau jadi wali nikah, utangnya nggak bakal lunas sampai mati. Kan kita belum nikahin anak. Nah, ada gak tolak balanya? Ada, nanti diajarin. Pak Haji, kalau saya belum nikahin anak, katanya gak boleh bangun kuburan. Gak boleh, kalau kamu bangun kuburan orang tua kamu, gak boleh. Kan kamu belum nikahin anak. Kalau sampai kamu jalanin itu, utang kamu gak bakal lunas-lunas. Pak Haji, kata Pak Haji kalau ada tai lalat di tete, utangnya gak bakal lunas-lunas. Gak bakal, sampai kapanpun. Ada tolak balanya? Ada. Tapi kalau dibicarakan di Terbuka. iya terbuka nanti ada yang dengar nanti dipotong-potong jadinya rame.
Saya nggak mau. Semuanya enakan kita privat khusus yang ngomongnya super jorok bebas kita mau ngomong. Terus kita nyebutin nama presiden pernah jalanin ilmunya terkabul bisa jadi presiden kan nggak diliput di YouTube. Karena kan tertutup. Tapi kalau sedekah 2 juta kayak begini santai nggak apa-apa. Anggap aja ini perkenalan. Masih pembukaan ibarat ini pendahuluan. Belum daftar isi. Kebanyakan kan orang nggak mau baca pendahuluan. Ada gak orang baca pendahuluan? Hampir nggak ada, langsung ke daftar isi aja. Penutup berboro dibaca ya. Simpulan aja gue lihat aja. Oh, iya. Itu bos. Jadi nanti lo paksain balik. Yang ini dipraktekin dulu. Nanti lo balik. Lo paksain. Ikut sedekah. Jadi kalau gue suka ngomong. Paksain sedekah 10 juta. Paksain ikut privat khusus 10 juta. Paksain ikut privat sedekah 10 juta. Paksain privat 10 juta. Paksain privat 10 juta. Paksain privat 10. Karena kalau privat 10 juta tuh udah kelasnya tuh Kapolda, Pangdam, Menteri, pengusaha, Naga 9. Iya, pengusaha-pengusaha semua. Karena kan dia nggak mau diliput. Kayak kemarin nih orang Banyuwangi. Nggak mau. Liput ya Bu? Jangan Ji, saya di Banyuwangi orang terkenal. Oh ya udah. Ya udah. Masuk yang 10 juta. Kayak orang Lampung tuh, cair 4 miliar. Berapa kali dia privat orang Lampung? Hah? 14 kali. Tapi kan cairnya 4 miliar. 10 juta kali 14 kan baru 140 juta. Untung dia rugi di gue dong. Ya parah. Dia 14 kali datang kan 10, 10, 10, 10, 10, 10, 14 kali. Cairnya berapa? 4 miliar. Banyakan dia. Anak yatim gue cuma dapatnya 140. Enggak lah. Terus yang ke-15. Terus kalau bisa lo harus cair 10 miliar. Gue ajarin. Bertahap. Namanya proses. Kebanyakan kan tamu RDA. Saya udah sedekah 10 juta. Tapi saya belum terkabul. Gak mungkin. Udah gue sabdain gak mungkin. Kenapa? Lo cuma sedekah 10 juta pengen cair 10 miliar. Untung lo rugi di gue. Nah, gak gue keluarin ilmunya. Ya paling secuil lah kita. Tapi nanti bertahap. Lari. Harus. Jadi gue mau lo sukses. Anak lo nggak ngerintis lagi dari nol gitu loh bos. Jadi langsung naik. Ya anaknya lulus kuliah langsung di grade 7. Udah gak usah grade 1. Contoh. Pak Haji alhamdulillah saya kerja di BRI. Di BRI. Orang masuk di BRI kan grade berapa coba? Grade 3, grade 4. Gue bilang harus masuk grade 13. Harus masuk grade 14. Harus masuk grade 15. Harus masuk grade 16. Harus masuk grade 17. Langsung jadi kepala divisi. Jadi masuk langsung jadi kepala divisi BRI. Ngapain jadi bawah? Nggak level dong. Itu ilmu apaan tuh? Jadi lo masuk di BRI langsung kadip. Langsung kadip di bawahnya direktur. Malah kalau bisa masuk ke BRI langsung jadi dirut. Dirut yang lama tendang. Ya gitu ya. Kok bisa Pak Haji? Bisa lah, masa gak bisa? Privat bos. Gak apa-apa, ini anggap aja masih perkenalan. Ya kan? Belajar. Step by step. Gitu. Kalau anak kita mulai dari lo. Ngerintis pengantin baru. Ngais-ngais. Ih kelamaan. Kok gitu Pak Haji? Kan umur 24 gue udah jadi direktur di Lipo Group. Bank Lipo di grup. Udah jadi direktur di zaman 94. Usia gue umur 24. Kan gue lahir tahun 70. Jadi umur gue 24 gue udah jadi direktur. Di Citra Graha lantai 10. Udah jadi direktur di Citra Graha lantai 10. Lipo. Gedung Lipo di Lipo. Coba rata-rata umur 24 jadi apa? Teller, kasir, masih lama. Hah? Masih dari bawah Pak. Dari bawah. Janganlah kalau bisa lo kalau ibarat kalau kita kerja di BRI masuk langsung grade 17.
grade 18. Masuk langsung kepala divisi. Kepala divisi yang lama tendang. Bisa? Bisa lah, masa nggak bisa. Langsung jadi kakanwil, langsung jadi. Nyambung gak maksud gue? Ya, jadi paksain besok lo privat lagi. Paksain ikut privat yang 10 juta. 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 Duit bisa dicari. Gitu. Tapi kalau lo ada investor, ya. Soalnya kalau ada investor, nanti kalau lo join sama dia, lo otaknya dia duitnya, lo siap-siap ditendang. Lo siap-siap disingkirin. Lo siap-siap dicongkel. Soalnya duitnya dia. Dia kan cuma mau ngambil ilmu lo doang. Mendingan kita punya ilmu, duit mah tinggal minta sama Allah. Kok gitu Pak Haji? Lo lihat nih besok. Bank-bank plat merah kan mau ditendang-tendangin semua. BUMN mau ditendang-tendangin. Kok tahu Pak Haji? Ya kan pasien gua. Makanya pada kemari, pada antri gimana caranya. Hehe. Alhamdulillah. Ada lagi ini Pak Haji. Ya. Usaha biasanya kan memang pasti ada pesaing atau kompetitor kan Pak Haji. Kan? Jangan dong. Maksudnya, Jangan bilang begitu, nanti bener-bener ada saingan, ada kompetitor. Ini gue buka RDI nggak ada kompetitor, ada gak coba? Oh, iya. Ada gak lo lihat? Penceramah, emang gue penceramah, gue kan bukan penceramah. Terus apalagi coba pengajian, emang gue pengajian, gue kan bukan pengajian, bukan. Jadi ada gak saingannya RDI di YouTube, ada gak? Nggak ada. Jangan bilang orang usaha kan ada saingan, ya betul. Ntar ada saingan. Maksudnya kalau misalnya ada yang bahasanya yang nyantet usahanya biar mati, biar jatuh gitu. Ada. Kan nanti ada tolak balanya nih pakai sapu lidi aren. Kalau dia main goib pakai sapu lidi aren. Kalau dia nggak main goib pakai sapu ijuk. Lo mesti ada dua ini. Kita jatuhnya juga dari itu salah satunya. Ya lo mesti punya sapu lidi aren dong secara goib biar nggak kena santet. Saya dalam lo dibalik biar nggak kena santet. Kalau BH-nya ibu mesti dibalik biar nggak kena santet. Nah kalau lo biar utangnya datang ini pakai sapu ijuk. Tapi yang langsung ijuk kena kayu bukan yang ada plastiknya. Kalau ada plastiknya nggak mempan, nggak manjur. Karena itu buatan pabrik. Kalau ini kan nggak ada buatan pabrik. Ini kan handmade. Handmade. Buatan tangan. Pengrajin. Ini yang lebih manjur. Ini juga buatan pengrajin. Ininya kan bukan plastik. Itunya kan handmade nih. Tuh. Kalau bisa yang ininya pakai rotan. Dianyam. Jangan yang plastik. Oh, manjur. Tapi nggak usah dipakai tiap hari Pak. Hah? Disimpan. Nggak usah dipakai nyapu. Yang disimpan ada, yang buat nyapu ada, yang buat nebahin kasur ada. Mesti banyak. Yang buat nebahin kasur biar nanti kalau kamu tidur nggak nindiin nama jin. Iya betul? Diginiin. Sebelum tidur itu wajib. Kalau enggak nanti kamu jinnya lagi tidur, kamu tidurin nanti dia kaget. Nanti kamu langsung lehernya pegal. Begini. Ini ilmu kearifan lokal bos. Jadi orang dulu, zaman dulu sebelum tidur ditebah. Namanya ditebah-tebahin. Baru kita tidur. Orang tua dulu gitu ya Pak Ji. Nenek-nenek kita dulu. Iya, nah nanti ini taruh di bawahnya kasur. Karena kamu pengusaha, kamu tadi bilang kan takut banyak saingan biar kamu gak kena saingan. Sarung bantalnya mesti dibalik, bantal gulingnya dibalik, bantalnya mesti dibalik gitu. Oh, masukinnya itu dibalik Iya. sarungnya. Ya, jadi kalau ada yang nakalin kamu dia berbalik ke yang bikin kamu gitu. Mesti pakai ginian, Bos. Kamu jangan ngomong gini. Waduh, nanti kalau usaha kan banyak saingan. Contohnya kayak Pepsodent, ada lagi Dekolgin. Kalau apa? Selain Pepsodent apa sih? Ciptaden, apa lagi? Close up. Jangan dong. Ya, dulu ada Sarden, ada ABC. Jangan dong. Yang masuk pertama yang rintis saya sama istri ya. Yang masuk akhirnya yang jadi ini kakak saya sendiri.
Pesaingnya kandung, kakak Pak sendiri Ji. yang menjatuhkan Sampai-sampai kita. istrinya itu bilang begini, Pak, enak ya Pak, yang rintis Presto ini Ervan yang nikmati hasilnya awake dhewe, sampai bilang gitu. Nggak apa-apa bos. Bos, banyak rumah makan Padang di Jakarta. Tapi yang paling enak rumah makan Padang Medan Baru. Betul nggak? Boleh rumah makan Padang di mana-mana banyak. Tapi yang paling enak Medan Baru. Oh, lu mesti begitu. Baru masuk aja. Itu kepala kakapnya aja minimal paling murah 250.000. Kecil. Yang paling gede harganya 600.000. Dan itu antri. Dia ada sambal ganjanya. Sambal ganja. Jadi kalau kita makan gak bakal berhenti-berhenti makan. Namanya sambal ganja. Namanya rumah makan Medan Baru. Di mana Pak Haji? Lo cari aja Medan Baru. Ada di Pasar Baru, ada di Kedoya, ada di mana. Itu gak pernah sepi. Gak apa-apa, tenang aja. Boleh orang bikin banyak, tapi tetap orang ke Medan Baru. Ah gitu. Apalagi yang kira-kira saingan. Jangan, lo mesti punya kayak gue RDAY. Orang udah berobat kayak kemarin. Tadi malam dia disantet udah berobat ke dukun 30 lebih dukun. Gak sembuh-sembuh. Baru datang ke RDAY belum saya pegang. Saya baru ngomong gini. Obatnya ini ya. Alat kelamin kamu diminum sama ibu ya. Saya baru ngomong gitu. Langsung keluar santetnya. Hari itu juga, detik itu juga, menit itu juga langsung keluar santetnya. Ini saksinya. Padahal belum dipraktekkan Pak. Belum saya pegang. Kan harusnya kan kita pegang dulu. Kita lihat. Kita deteksi seberat apa. Udah mendarah daging apa belum. Baru saya ngomong. Tapi nggak mau lab sih dia ya. Karena dia salah satu konglomerat Indonesia. Istrinya yang sakit. Dia konglomerat. Di Jakarta Barat rumahnya. Mau tahu rumahnya? 100 hektar. Iya betul. 100 hektar. Rumahnya 100 hektar. Di Jakarta. Konglomerat Indonesia. Taipan di Indonesia. Istrinya kena santet. Udah berobat ke 30 tukang santet nggak sembuh-sembuh. Baru saya giniin. Langsung keluar. Dipegang sama Pak Agus. Pak Agusnya kan harusnya mental kemari. Kok nggak mental kemari? Oh iya ada sapu lidi. Kok nggak mental ke saya? Oh ya saya megang ini. Saya nggak tahu mental kemana. Ke situ. Ya betul. Muntah-muntah. Tangannya. Gue bilang tenang aja bos. Ini mah kecil. Kan saya mau tanya. Kalau kaya rumahnya berapa sih? Luasnya 100 hektar Pak Haji. Masya Allah 100 hektar. Bener nih. Orang terkaya di Indonesia bener. Jadi sasaran saudaranya mau diambil alih. Karena kepemilikannya dia kaya raya mau diambil sama saudara kandungnya yang mengambil. Jadi juga, anaknya perempuan. Ini lakinya. Ini saya juga saudara kandung ini Pak Haji. Kakak saya yang nomor 1 yang paling. Ya makanya cadar lo dibalik biar gak kena santet. Kaos kutang lo dibalik. Katanya menyerap apa rezeki atau usaha saya semakin saya. Gampang bos, ntar gue ajarin dah tolak balaknya. Tapi kan itu butuh waktu ya. Sekarang anggap aja masih kata pengantar. Belum masuk daftar isi lo bos. Siap Pak. Ya. Kita praktekkan pasti bisa 10 juta, pasti bisa 10 juta. Oke. Deal ya. Lu masuk ke masjid ya, ijab ya. Masuk dulu ijab ya. Gue mau ketemu ibu gue dulu, Eyang, karena tadi gue belum ngobrol-ngobrol ya. Oke. Sampai ketemu lagi ya. Siap. Mohon izin Pak Haji, ini karena saya warganya Pak Abu, minta nomornya Pak Abu bisa. Boleh lah nanti. Kalau nggak live ya. Nanti kalau nggak live minta nomor HP-nya ya. Karena ini live nanti kalau saya sebutin nanti orang sekabupaten Kediri kesini semua. Apa ada ya? Beli sapu. Sapu lidi aren. Belinya di pasar tempat itu perabot. Ada di pasar di sana. Kita punya sapu lidi yang ada ininya. Apa? Plastiknya.
Nggak bisa ya? Enggak bilang, saya mau beli sapu lidi aren. Oh, gitu. Nanti tinggal telepon aja Pak Bupati kirimin gue dong. Nanti dikirimin sama Pak Bupati. Dia kan Bupati Kediri, ditelepon ya. Oke, deal. Sampai ketemu lagi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yuk, terkabul ya. Ya.